Menurut Aristoteles, keadilan itu bukan hanya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga neminem leither, yaitu tidak merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Naziatul Nuryaningsi, perwakilan dari kelompok 4 yang akan berbagi materi mengenai suku adat Selaru. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4 yang terdiri dari Adi Pamungkas, Entin Sutini, Pajar Sodik Wibisana, Indi Zaina, Maya Marcela Naibaho, dan Merisa Pia Pandini. Gambaran umum wilayah Selaru. Pulau Selaru merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Kecamatan Selaru merupakan salah satu kecamatan yang terletak pada gugusan atau kepulauan Tanimbar. Desa-desa di Kecamatan Selaru merupakan desa-desa yang terletak di pesisir pantai. Kehidupan sosial budaya masyarakat Selaru. Dari jumlah penduduk, jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di Desa Adaud dapat dikatakan tingkat pendidikan masih rendah. Karena ternyata sebagian besar penduduknya yaitu sebesar 62,2% atau sebanyak 2.169 jiwa tidak sekolah. Pola pemukiman penduduk Desa Adaud sebagian besar bermukim di wilayah pusat pemerintahan atau yang juga merupakan ibu kota Kecamatan Selaru. Perlu kita ketahui bahwa pola pemukiman penduduk Desa Adaud ini sudah dapat dikatakan sangat teratur dan rapi. Pola pemukimannya berkumpul di salah satu desa yang demikian dapat digambarkan bahwa pemukiman penduduk di wilayah Desa Adaud mengikuti pola berkumpul dan mengikuti jalur jalan yang sudah ada dan sangat teratur. Masyarakat Desa Adaud tidak asing dengan usaha peternakan ayam kampung, babi, dan juga kambing. Berbagai jenis hewan ternak ini banyak berkeliaran di Desa Adaud. Penduduk Desa Adaud 90% beragama Kristen dan juga Katolik. Di desa ini telah tersedia tempat ibadah, yakni 2 gereja, dan kedua gereja ini dibangun atas usaha swadaya masyarakat. Saat ini semuanya masih dalam kondisi bagus dan masih digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Penerapan sanksi adat masyarakat Selaru dan penyelesaian masalah adat. Pelaku yang melanggar nilai-nilai atau aturan dilindungi dan dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab atas perbuatannya. Masalah-masalah sosial dapat diselesaikan oleh hukum adat dengan mudah dalam hubungan duan lolat, namun mengabaikan kerugian psikologis, spiritual, dan sosial, baik individu maupun keluarga. Pola hidup demikian membuat agama sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip moral, hukum, dan kebijakan. Misalnya, terjadi pelanggaran susila yang sudah diselesaikan secara adat, maka dianggaplah selesai. Dalam prakteknya, apabila terjadi pertikaian antara duan dan lolat, maka seorang lolat harus lebih dahulu menyikapi persoalan tersebut dengan jalan berupaya untuk menciptakan kembali suasana yang harmonis antara lolat dengan duannya. Untuk menciptakan kembali suasana harmonis di antara duan dan lolat, minuman sopi dan kain dipandang sebagai sarana untuk maksud tersebut. Minuman sopi merupakan tanggungan yang harus diberikan oleh lolat kepada duannya, dan sebaliknya kain tersebut akan menjadi tanggungan dari pihak duan. Lain hal apabila masalah yang terjadi antara duan dengan duan. Apabila duan tidak mau damai, maka bisa saja putus hubungan, sehingga harta tidak boleh mengalir lagi dalam artian bahwa semua harta harus dikembalikan. Mediasi menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Sebagai suatu proses negosiasi, mediasi menghadirkan sebagai mediator yang bertindak selaku fasilitator. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biayanya dapat ditekan. Dalam mediasi, para pihak sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternatif untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan seorang mediator yang tidak memihak. Pada umumnya, proses penyelesaian sengketa dalam budaya duan lolat dijalankan seperti ragaan 6, yaitu di saat terjadi masalah atau kasus pidana, apapun itu berat atau ringan. Masalah tersebut diselesaikan secara damai oleh tuan-tuan adat ataupun yang menjadi duan, baik dari pihak korban maupun pelaku. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat dan diawali dengan prakata dan minum sopi. Kemudian,
membicarakan permasalahan yang ada untuk dicari inti persoalan sehingga jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan di mana masing-masing pihak merasa puas dan nyaman. Konsekuensi dari hasil pembicaraan akan tetap dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kultur ini membenarkan adanya keberadaan hukum yang berlaku sebagai suatu sistem yang dipertahankan dan mampu menunjukkan kegunaan dan efektivitasnya dalam penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi, sehingga meminimalkan tindak kejahatan karena lebih menghargai keberadaan hubungan darah yang memungkinkan masyarakat untuk patuh dan menjauhi kejahatan di antara sesama. Delik yang dilakukan oleh perseorangan dari desa lain diajukan tuntutan yang sama, dan untuk itu mereka pergi ke desa lain untuk menuntut pembayaran lunas pelaku. Tetapi sering dicoba untuk membujuk seorang sedesa, misalnya untuk delik ringan, dan meskipun masyarakat tidak perlu ikut campur dalam pertikaian perseorangan tersebut, karena hal tersebut dapat melebar sehingga hal kecil menjadi masalah besar. Kadang mengirim beberapa utusan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, lalu diikuti oleh suatu tuntutan sampai memuaskan yang tentunya menimbulkan hal yang menyenangkan bagi korban. Tradisi-tradisi dalam masyarakat Selaru. 1. Tradisi kekerabatan semangat Duan Lolat. Adat Duan Lolat menjadi semangat kekerabatan dalam relasi kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat Kecamatan Selaru, khususnya Desa Adaud. Kedua, tradisi tikam tanah. Upacara adat tikam tanah merupakan ritual adat yang wajib dilakukan kepada orang luar yang masuk ke Pulau Selaru untuk kepentingan apapun. Dalam kepercayaannya, masyarakat adat Pulau Selaru, seluruh wilayah petuanan desa, terutama beberapa kawasan yang dikeramatkan oleh masyarakat, masih dihuni oleh leluhur-leluhur mereka. 3. Tradisi duduk adat. Tradisi duduk adat merupakan filosofi dasar bahwa segala masalah dan konflik yang dihadapi oleh warga bisa diselesaikan secara adat. Yang keempat, ada semangat Ngri Mase. Semangat Ngri Mase merupakan semangat masyarakat desa untuk selalu meletakkan keamanan dan perdamaian warga sebagai dasar pokok dalam hubungan antar masyarakat. Dan contoh tradisi yang terakhir ada ritual adat tutup dan buka sasi darat dan sasi laut. Sasi laut dan sasi darat ini dilaksanakan dengan beberapa ritual adat yang dipimpin oleh para pemuka adat yang berasal dari soa tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.